Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari kelas B19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan tumbuhan. Jadi, teknik kultur jaringan berkembang dari adanya teori totipotensi oleh Swan dan Schell pada 1838 yang menyatakan di dalam masing-masing tumbuhan mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu yang mampu membentuk tanaman lengkap bila ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Jadi, fungsi kultur jaringan selain untuk memperbanyak bibit unggul, kegunaan kultur jaringan di bidang lainnya yaitu yang pertama ada di bidang pemuliaan tanaman untuk meningkatkan keragaman genetik seperti induksi variasi somaklonal dan induksi mutasi. Yang kedua di bidang bioteknologi tanaman. Teknik kultur jaringan sangat diperlukan untuk meregenerasikan sel tanaman yang telah direkayasa genetiknya menjadi tanaman transgenik. Bidang pengendalian penyakit tanaman, kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang bebas patogen yaitu melalui kultur meristem. Yang terakhir, ya, di bidang konservasi dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang hampir punah atau untuk menyimpan plasma nutah. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kenalkan, nama saya Ismatul Jannah dari kelas B19. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kultur jaringan tadi. Kultur jaringan ini memiliki keuntungan dan kerugiannya untuk menghasilkan tanaman anakan yang beroperasi dengan tanaman induk. Jadi, tanaman anakan yang dihasilkan dari proses kultur jaringan ini adalah klone atau memiliki grenis yang sama persis dengan tanaman lainnya. Akibatnya tanaman anak akan dapat memproduksi buah atau bunga dari tanaman dengan kualitas yang sama dalam jumlah yang banyak. Terus dia menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat. Nah, kultur jaringan ini dapat dilakukan tanpa menggunakan pertumbuhan bunga, penyuburan bunga, tumbuhan biji, dan pembenihan. Nah, petani juga perlu memotong atau memayat tanaman untuk mendapatkan sel untuk kultur jaringannya, sehingga metode ini jauh lebih cepat dan hemat dibandingkan perkembangan alamnya secara kimiawi generatif. Nama saya Triani Nugroho dari kelas A19. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Beberapa tanaman seperti bunga anggrek susah tumbuh dari benih, karena itu perkembangan generatif pada tanaman jenis ini sangat jarang dan perlu usaha besar. Karena tidak memerlukan penilaian kultur jaringan adalah alternatif yang lebih mudah untuk pengembangbiakan tanaman sifat ini. Lanjut, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Dengan metode kultur jaringan, kita bisa mengendalikan kualitas tanaman hasil karena kita bisa menghindari pembuahan dari varietas yang tidak diinginkan dan hanya membuat varietas tertentu yang berkembang. Misalnya mangga yang buahnya besar atau buah yang harum. Untuk kerugiannya, tidak ada keragaman genetik tanaman anakan. Tanaman anakan yang dihasilkan akan sama persis karena merupakan perkembangan generatif pada tanaman jenis ini sangat jarang dan perlu usaha besar. Karena tidak memerlukan penilaian kultur jaringan adalah alternatif yang lebih mudah untuk pengembangbiakan tanaman sifat ini. Dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Dengan metode kultur jaringan, kita bisa mengendalikan kualitas tanaman hasil karena kita bisa menghindari pembuahan dari varietas yang tidak diinginkan dan hanya membuat varietas tertentu yang berkembang. Misalnya mangga yang buahnya besar atau buah yang harum. Untuk kerugiannya, tidak ada keragaman genetik tanaman anakan. Tanaman anakan yang dihasilkan akan sama persis karena meski ini bermanfaat menghasilkan tanaman yang seragam, ini juga berisiko jika ada wabah penyakit. Karena materi genetik tanaman anakan sama persis, bila ada satu tanaman terkena penyakit, maka tanaman lain juga berisiko terkena penyakit yang sama. Perkenalkan, nama saya Inisa Sadila. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Tidak dapat menghasilkan varietas baru karena tidak adanya penyerbukan, maka tidak bisa dilakukan persiraman untuk membentuk versi tanaman baru. Sehingga tanaman hibrida jenis baru tidak bisa dihasilkan dengan vegetatif buatan. Yang selanjutnya ada akar tanaman dari metode seperti pencakokan lebih lemah. Akar yang dihasilkan dari pembenihan tanaman akan memiliki akar yang lebih kuat dan tumbuhan umumnya lebih sehat dan berumur panjang dibandingkan tanaman hasil perkembangbiakan vegetatif buatan.
Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.